ketika uang yang 100 juta memberikan return atau memberikan bunga, dan ketika saya tempatkan ini 1 tahun, setiap bulan bunga itu tidak saya ambil dan dia terus berkembang biak. Halo teman HR, kembali lagi bersama saya Haryajid Ramlan di HR Room. Topik kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar investasi. Hal ini jugalah yang membuat banyak orang belum menginvestasikan sebagian penghasilannya ke dalam produk investasi. Tapi kalau teman HR mau mulai berinvestasi, harus tahu dulu ya konsep dasar dari investasi tersebut. Sebelum saya jelaskan, teman HR untuk bisa like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel ini. Ada 3 hal di dalam konsep dasar investasi yang perlu diketahui. Yang pertama adalah terkait bunga majemuk yang menguntungkan. Orang menyebutnya terkadang adalah bunga berbunga. Jadi sesuatu yang sudah kita investasikan berbunga, tapi tidak kita ambil ya, tapi kita tempatkan lagi investasi dari bunga tersebut dan akhirnya dia berbunga-bunga. Dan akhirnya keuntungan itu jadi akan semakin besar. Bagaimana ketika tingkat suku bunga yang dimiliki itu yang misalnya nilainya besar ya, taruhlah di atas 10% dan ini berbunga terus. Nah, ini compound interest orang biasa menyebutnya. Seperti kita menempatkan tingkat suku bunga ini dalam contoh deposito ya. Saya memiliki uang misalnya 100 juta. Ketika saya tempatkan 100 juta, saya akan lihat bank ini memberikan bunganya seperti apa. Apakah bunga tunggal, apakah bunga majemuk atau bunga berbunga. Nah, ketika saya lihat adalah bunga majemuk, maka ketika uang yang 100 juta saya investasikan itu memberikan return atau memberikan bunga, dan ketika saya tempatkan ini 1 tahun, setiap bulan bunga itu tidak saya ambil dan dia terus berkembang biak. Nah, yang kedua adalah tentu mengalokasikan aset. Ketika saya memiliki investasi, kalau misalnya di satu bidang aja, misalnya taruhlah di perbankan, saya menempatkan saham, mengalokasikan aset saya di saham dan sahamnya adalah saham perbankan. Kira-kira kalau misalnya saham perbankan rontok semua, entah satu hal, satu case, satu apa yang menjadikan, aduh kok bisa sih saham perbankan bisa turun. Namun ketika aset yang tadi 100 juta, oh iya kalau saya punya dana 100 juta, kenapa nggak saya tempatkan di perbankan 40%, di pertambangan 30%, kan semergut 30%. Nah, ini sudah terlihat bahwa 3 aset tadi berbeda semua. Artinya kita sudah menempatkan diversifikasi. Namun bisa juga ada yang saya nggak mau nempatin di saham semua. Nanti ketika pasar saham mengalami penurunan, maka aset saya akan mengalami penurunan semuanya. Bisa ya. Ini juga merupakan dasar dari teori diversifikasi. Dengan seperti ini, ketika terjadi kenaikan tingkat suku bunga, kita punya uang. Tentu, kenapa ini kita lakukan? Tentu salah satunya adalah saya mencoba untuk melakukan diversifikasi risiko. Walaupun ada return yang berbeda, tapi salah satunya adalah agar ketika terjadi risiko tidak membabat di semuanya, tidak mengalami risiko di semua, tapi di aset tertentu aja. Nah, inilah akhirnya mengimbangi potensi return yang saya terima. Ya, memang impact-nya return yang saya bisa peroleh akan berbeda. Untuk mengimbangi risiko, saya tempatkan di instrumen investasi yang lain. Seperti tadi perbankan, yaitu dengan deposito, reksadana, obligasi, dan saham. Tentu ketika kita lihat memanfaatkan perkembangan pasar ya, kita baca makroekonomi mau kemana, oh pasar sahamnya mau ke sana, makroekonominya bagus, ya udah kita masuk pasar saham. Tapi ternyata gejolak sesuatu yang menjadikan tingkat suku bunga mengalami kenaikan. Nah, kita sudah berubah lagi. Kalau kayak gini, kita akan masuk ke obligasi, kita akan masuk misalnya ke reksadana pasar uang. Kenapa? Dia bisa memberikan aset atau return yang lebih baik lagi ketika kita harapkan di sana. Kenapa? Tingkat suku bunganya lagi naik dan nggak apa-apa deh di saham kita untuk sementara kita postpone dulu, kita nggak beli. Kenapa? Karena biasa ketika tingkat suku bunga mengalami kenaikan, harga saham yang akan turun. Jadi kurang lebih dengan yang ketiga ini adalah kita mampu memilih alokasi aset yang tepat. Jadi nggak sembarangan. Maka saya bilang tadi,
kita mau ke instrumen yang mana nih? Maka inilah kita melakukan aset alokasi pada instrumen yang tepat. Kesimpulan dari teori investasi ini apa? Konsep dasar investasi yang pertama adalah jangan tempatkan telur dalam satu keranjang. Tempatkan di instrumen yang lain agar kita tidak dimonopoli satu tempat yang ketika mengalami potensi resiko ini akan berdampak. Yang kedua, tentu kita juga bisa memposisikan aset alokasi yang sesuai dengan risk profile kita. Nah, teman HR kira-kira mau berinvestasi mengikuti alokasi aset atau enggak? Saya mau di saham aja. Silakan tulis di kolom komentar ini ya. Terima kasih sudah menonton video di HR Room. Semoga ini dapat bermanfaat dan membantu teman HR. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe YouTube channel ini agar lebih banyak informasinya. Dan juga tentu edukasi serta pengalaman yang akan saya bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.